Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam acara Dolan, diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh IDI Cabang Surabaya, yang mana acara ini diadakan setiap hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00. Dan pada saat ini kita sudah mencapai seri ke-119 pada 26 Mei 2025. Kita sudah kehadiran pakar yang luar biasa, yakni dari PABDI, yang akan membahas mengenai identifikasi dan penanganan awal intoksikasi dan juga overdosis obat. Jadi mungkin dokter-dokter sekalian, kita perlu untuk berhati-hati dalam memberikan terapi dan juga mengedukasi pasien-pasien kita karena kadang obat-obatan itu juga gampang untuk didapatkan di apotek-apotek terdekat mereka. Oleh karena itu, pentingnya kasus pertama ataupun maupun kita sebagai dokter, pilar utama untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah, oleh karena itu kita sudah hadirkan pakar-pakar yang luar biasa. Yang pertama, yakni ada Dr. Anissa Zahra Mulfida, spesialis penyakit dalam Finasin. Beliau merupakan staf KSM penyakit dalam RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan ada juga Dr. Ami Fidiani, SPPD KJI Finasin, namun beliau berhalangan hadir. Jadi kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yakni Dr. Anissa. Selamat sore, Dr. Anissa. Selamat sore, Dokter Ula. Selamat sore, Baik, terima teman-teman kasih. shalawat semua. Iya, terima kasih banyak ya dokter sudah meluangkan waktunya untuk sore ini berbagi ilmu. Kalau kata dari mana sedekah ilmu dokter. Semoga nanti ilmunya ini akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, dokter Anissa, mungkin boleh diberikan introduction dulu atau mungkin gambaran awal terkait identifikasi dan penanganan awal intoksikasi dan overdosis obat ini dokter. Namun sebelum itu saya izin mengingatkan dulu ya dok kepada para peserta yang nanti ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat atau di kolom Q&A. Dan kalau mau ingin berinteraksi langsung kepada dokter Anissa juga boleh langsung raise hand. Oleh karena itu langsung saja kepada dokter Anissa kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ID Surabaya dan Papdi Cabang Surabaya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memandu diskusi pada sore hari ini. Ya, sebenarnya saya hari ini berdua ya bersama Dokter Ami ya, Dokter Ami Fidiani. Tapi karena beliau ada suatu hal sehingga sore ini hanya saya yang akan membawakan materi diskusi pada hari ini. Nah, saya mohon izin untuk share screen ya, Dokter Ula ya, teman syawat sekalian. Baik, silakan dokter. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi tentang corrosive injury ya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Anissa Zahra Mufida. Saya staf divisi gastroenterohepatologi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ya. Nah, kita mulai dari definisi ya, teman-teman ya. Jadi, corrosive injury atau sering disebut juga corrosive intoxication atau poison itu merupakan keadaan di mana tertelannya bahan kimia yang menyebabkan kerusakan ya dari permukaan organ yang kontak dengan bahan korosif tersebut. Nah, secara umum, corrosive injury itu dapat disebabkan oleh bahan yang bersifat asam ataupun bersifat basa dan umumnya bahan yang korosif itu apabila kadar pH-nya itu kurang dari 3 atau lebih dari 3. Jadi sangat ekstrim sekali, sangat asam ataupun sangat basa. Nah, untuk kejadiannya sendiri berdasarkan literatur epidemiologi ya paling sering memang terjadi pada anak-anak ya. Jadi sebenarnya hampir 70% dari corrosive injury itu terjadi pada anak-anak, terutama anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun. Lalu kemudian juga lebih sering terjadi pada dewasa, ya, terutama kasus-kasus bunuh diri. Jadi kalau kasus yang tidak sengaja itu sering terjadi pada anak-anak, sedangkan kasus yang disengaja sering pada dewasa, terutama pada kasus bunuh diri dengan kondisi pasien-pasien yang didapatkan komorbid gangguan psikiatri.
baik itu berupa seorang pasien dengan ODGJ atau gangguan depresi berat ataupun gangguan psikiatri yang lainnya. Nah, ini saya ambil dari literatur, teman-teman, bahwa sebenarnya corrosive injury itu bahannya itu adalah bahan-bahan yang umum ya, bahan-bahan yang umum kita gunakan sehari-hari. Nah, berikut adalah contoh ya. Jadi ada bahan yang bersifat asam, bersifat basa, ataupun yang lain-lain nih. Contohnya ya, misalnya adalah asam sulfat, kemudian hidrokloroasid, asam asetat, fosfor, oksalit acid ya. Contohnya apa, Dok? Contohnya ini Porstek, ya ini bersifat basa kuat. Atau anti sumbat, yaitu juga bersifat korosif ya. Kemudian thinner, kemudian metal cleaner, baterai ya. Dan rata-rata ini sering kita gunakan untuk sehari-hari ya, pembersihkan ya atau orang-orang yang bekerja di pertukangan seperti itu merupakan bahan-bahan yang umum kita temukan pada sehari-hari kita. Nah, ada beberapa gambaran klinis yang perlu kita cermati pada seorang dengan corrosive injury ya. Jadi corrosive injury itu gejala dan tandanya tergantung organ mana yang terkena ya. Misalnya saja ketika dia tertelan melalui orofaring, jadi kita dapat temukan burning sensation. Jadi terasa panas di daerah perioral ya. Kemudian pada mukosa lidah, kemudian bukal itu kita dapat melihat seperti sariawan yang besar-besar itu ya, pulau-pulau itu ya. Kadang itu sampai terbentuk selah berwarna putih, kadang nekrosis seperti itu kalau sudah berat. Lalu kita juga bisa melihat ya di daerah orofaringnya itu daerah uvula itu juga terjadi suatu mukositis atau peradangan seperti itu. Dan berikutnya adalah gejalanya ya. Kalau apabila sebagian yang tertelan itu masuk ke dalam saluran nafas ya, pasien itu akan mengeluhkan batuk biasanya ya, ataupun sesak nafas ya, atau dyspnea. Kadang disertai dengan gangguan vokal ya, berupa afonia, jadi suaranya itu tidak keluar ya teman-teman ya, atau disfonia, jadi suaranya menjadi serak ya, menjadi tidak jelas suaranya, disertai nyeri dada hebat ya. Bahkan teman sejawat sekalian, kalau terjadi edema dari saluran nafas ya, terjadi konstriksi dari saluran nafas bisa menyebabkan gangguan airway dan menyebabkan suatu sianosis ya. Kemudian pada seorang yang corrosive injury juga biasanya hipersaliva ya, kemudian mual dan muntah, kadang muntahnya disertai dengan darah, hematemesis, kadang nyeri perutnya hebat, dan juga dapat terjadi suatu perforasi yang ditandai dengan abdominal distension ya, kemudian pasien dengan penurunan kesadaran, pasien dengan gangguan hemodinamik dan berbagai komplikasi akibat perforasinya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kadang itu kita tidak menyadari ya bahwa kemasan-kemasan ya kita bisa lihat di sini ya kemasan-kemasan yang digunakan atau bahan-bahan korosif itu kadang kemasannya seperti minum ya, kemasan ya seperti ini contoh. Ini saya ambil contoh dari internet ya, thinner ya yang dijual bebas. Bentuknya kalau misalnya aja ya, bungkus thinnernya itu terkelupas, maka akan seperti air mineral. Bayangkan ya. Padahal ini bersifat korosif, teman-teman, ya. Dan ini tidak berbau, ya. Kadang ini tidak berbau, tidak berwarna. Jadi hampir seperti air mineral, ya. Jadi ini yang sering menyebabkan kecelakaan kerja juga seperti ini, ya. Jadi derajat keparahan dari corrosive injury, ya disebutkan dalam literatur itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis bahannya. Apakah itu bahan asam, ya, bahan basa kuat, kemudian pH-nya, jumlah yang tertelan, ya, kemudian site of exposure, ya, artinya itu masuk saluran makan aja, atau dia sampai aspirasi, ya, sampai masuk saluran nafas, ya, seperti itu. Dan juga derajat keparahan itu juga dipengaruhi dengan jam makan. Jadi apabila Anda, teman sejawat, bekerja, kemudian menemui kasus dengan corrosive injury, jangan lupa tanya, ya, jam berapa pasien makan, ya,
makan terakhir jam berapa, kemudian jam berapa kejadian pasien tertelannya, berapa banyak yang tertelan, gejala apa yang apa penolongan pertama apa yang sudah dilakukan oleh pasien misalnya, kemudian sudah diberi apa saja. Nah, itu harus kita tanyakan secara detail ya. Nah, kemudian teman-teman, berikut adalah contoh ya. Ini adalah gambar endoskopi yang saya ambil dari literatur ya, yang gambar A ini. Kita lihat ini adalah gambar A ini lumen esofagus ya, teman-teman. Dan yang hitam-hitam ini adalah jaringan nekrosis. Nekrosis area yang terkena bahan korosif ya, biasanya bersifat asam seperti ini. Dan kita bisa lihat bahwa mukosanya itu menjadi nyunyut. Nyunyut itu seperti apa ya? Nyunyut itu seperti lembek gitu lah, lembek dan nekrosis seperti itu. Kemudian gambar B. Nah, gambar B ini adalah contoh barium studi seorang anak yang mengalami corrosive injury. Ya, jadi kalau fase A, fasenya sudah melewati fase kronis, itu kita baru boleh melakukan barium studi ya. Di sini kita dapat temukan adanya penyempitan esofagus ya yang berkelok-kelok ya, irregular ya akibat suatu corrosive injury. Nah, kemudian yang gambar C. Gambar C ini adalah gambar suatu struktur. Struktur itu penyempitan yang diakibatkan oleh terbentuknya sikatrik atau jaringan ikat ya akibat healing proses ya. Jadi kalau yang gambar A ini kan pada fase akut ya. Kemudian pada saat fase akut ini dia mukosa itu akan mengalami healing. Nah, healingnya itu berupa jaringan sikatrik. Ini yang gambar C ini ya, terbentuk jaringan sikatrik ya. Disebutkan dalam literatur bahwa struktur esofagus atau terbentuknya penyempitan itu dapat terjadi hingga 63%. Ya artinya ya lebih dari 50% pasien corrosive injury itu hampir akan mengalami suatu penyempitan saluran makan. Ya, ini sangat penting sekali. Nah, kemudian ini contoh gambar lagi. Kalau tadi kita lihat yang esofagus ya. Ini kita lihat ini gambar D ini adalah lumen gaster ya. Di sini ini adalah antrum, kemudian ini adalah pilorus. Nah, kita lihat ya, ini jaringan nekrosisnya luas, hiperemi ya. Dan ini adalah pemasangan tube ya. Tube ini kita pasang biasanya melalui tuntunan endoskopi. Kita masuk ke osteum pilorus untuk mempertahankan patensi ya, patensi dari osteum pylorus supaya terjadi struktur total ya. Karena apa teman sejawat sekalian? Kalau terjadi struktur total, ini contohnya kayak yang E. Ini adalah osteum pylorus ya. Osteum pylorus kalau terjadi struktur total, maka pasien bisa mengalami gastric outlet obstruction. Ya, jadi nggak bisa masuk sama sekali makanan tuh di situ ya. Nah, ini ditandai ini contoh yang F ini adalah gambar yang dari abdomen. Ini gambar abdomen ya. Anak-anak yang terjadi pyloric stricture ya. Jadi kita bisa lihat bahwa terjadi dilatasi dari lambung ya. Karena apa? Karena tidak bisa masuk ya. Jadi makanan, minuman, bahkan gas juga tidak bisa melewati dari osteum pylorus ini, stricture ya. Nah, ini contohnya lagi teman-teman ya, tergantung organ sistemnya. Nah, kita bisa lihat jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan secara standar dan menyeluruh ya, evaluasi mulai dari orofaring, kemudian kulit-kulit ya di sekitar orofaringnya apakah ada nekrosis seperti ini seperti tertera pada gambar ya. Kemudian manifestasi pada respiratory tract ya. Tadi batuk, sesak nafas, afonia, disfonia, chest pain ya. Dan teman-teman sejawat sekalian, kalau pasien tersebut terjadi aspirasi dalam jumlah yang banyak, ya, bisa terjadi endobronchial inflammation, ya, krosis, bahkan mediastinitis, ya. Jadi sangat fatal sekali, ya. Kemudian apabila terjadi pada gastrointestinal tract ya kerusakan bisa terjadi mulai dari orofaring ya, faring, esofagus, lower esophageal sphincter, gaster hingga osteum pylorus ya, bahkan juga bisa terjadi perforasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau gejala akut ini ya atau kondisi akut ini berlangsung
ya. Kemudian terjadi komplikasi kronis. Ya, komplikasi kronisnya adalah suatu struktur atau penyempitan, baik struktur yang terjadi pada esofagus, struktur yang terjadi pada lumen gaster, atau struktur yang terjadi pada ostium pylorus. Seperti itu. Nah, berikut adalah komplikasinya ya. Jadi komplikasi itu dibagi menjadi early complication ya, late complication dan long term complication. Untuk early complication bisa ulceration ya, jadi terbentuk luka, terbentuk perdarahan, terbentuk perforasi. Kalau udah terperforasi, maka angka kematiannya mendekati 100%. Hati-hati teman-teman ya. Kemudian komplikasi lanjut ya bisa struktur, gastric outlet obstruction ya. Kemudian kapasitas lambung itu menjadi mengecil karena apa? Karena proses dilatasi dari gastric fold tuh lipatan lambung itu akan terganggu ya sehingga proses makanan ya proses dilatasi dari lambung kapasitas ya. Jadi kapasitas lambung itu juga akan berkurang ya. Kemudian jangka panjang disebutkan juga berhubungan dengan kejadian kanker esofagus, kanker gaster ya, suatu fistula, laryngeal stenosis ya dan lain-lain ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita tadi sudah menemukan kasusnya, misalnya ya, lalu kita udah anamnesa ya, lalu apa peran dari imaging ya? Disebutkan dalam literatur ada dua pemeriksaan utama yang bisa kita lakukan pada kondisi akut. Ya, jadi ingat teman-teman, pada kondisi akut ya, yang pertama adalah chest X-ray dan BOF ya abdominal X-ray dan chest X-ray ya. Dan yang kedua adalah CT scan ya CT scan yang non invasif ya yang sedangkan ini perlu diingat barium studi hanya dilakukan untuk menilai komplikasi kronis dari struktur ya. Jadi barium studi tidak pernah dilakukan untuk setting akut. Ya, jadi kalau Anda bekerja mendapatkan kasusnya settingnya akut, maka minimal lakukan toraks, BOF. Kalau punya CT scan, CT scan. Tapi kalau nggak punya, paling tidak Anda lakukan dua itu. Foto toraks biasa dan foto BOF biasa. Ya. Nah, berikutnya ini yang sering menjadi pertanyaan ya teman-teman. Boleh nggak ya dok ya kita pasang NG tube ya? Ya boleh nggak nih dok? Nah, ternyata teman-teman syot sekalian, pemasangan NG tube itu masih kontroversi. Ya, jadi masih menjadi perdebatan. Tapi umumnya para ahli itu against ya, jadi melarang ya, melarang untuk memasang NGT apabila kita tanpa tuntunan. Jadi kalau kita blind, kita lebih baik tidak memasang ya. Ya memang benar ya bahwa penggunaan NGT ya pemasangan NGT itu ada manfaatnya juga ya. Ini mempertahankan patensi dari lumen esofagus. Tetapi dia pun pemasangan NGT pun itu memiliki beberapa kondisi dapat menyebabkan beberapa perburukan ya kondisi ya, beberapa komplikasi. Misalnya reflux asam yang lebih banyak ya, kemudian memperlambat penyembuhan mukosa, menyebabkan struktur yang panjang ya. Jadi sebenarnya pemasangan NGT itu juga masih kontroversi. Tetapi perlu diingat ya bahwa tidak boleh memasang NGT dengan blind. Ya, jadi kalau Anda blind tidak boleh. Karena apa? Karena resikonya bisa menyebabkan perforasi dari esofagus. Ya. Nah, dilemanya itu apa sih, Dok? Dilemanya. Artinya gini, terus pasien ini mau kita apakan, Dok? Ya, gitu kan. Masa nggak kita apa-apakan? Ya, nanti kan pasien heboh. Ya, gitu. Masa nggak diapa-apakan? Ya, memang ada beberapa dilema, ya. Jadi yang pertama adalah gastrik lavas ya. Jadi gastrik lavas itu dicuci, ya, dicuci. Jadi dipasang NGT, kemudian isi lambungnya itu dicuci ya. Itu umum ya. Jadi bukan hanya di sini, di luar negeri pun itu umum dilakukan dokter di primary care ya. Mencapai hampir setengahnya itu dipasang NGT ya. Terus dikeluarkan. Maksudnya baik ya mungkin ya. Maksudnya baik supaya zat-zat
korosif itu bisa keluar. Nah, tapi ternyata teman-teman, dari studi literatur, pemasangan NGT dan gastrik lavas pada fase akut itu justru akan memperberat lesinya, menyebabkan re-exposure esophageal mucosa. Dan ini yang penting ya, meningkatkan resiko aspirasi. Ya, jadi sangat berbahaya sekali ya. Kemudian ada beberapa nih, dok, boleh nggak dok? Nih pasien disuruh minum susu deh dok, gitu ya biasanya. Terus gimana nih dok? Ih, udah pasang NGT nggak boleh. Terus gimana? Ya udah deh minum susu karena dianggap susu itu kan bersifat basa ya. Nah, ternyata dari literatur bahwa minum susu pun itu juga tidak bermanfaat, teman-teman ya. Malah dia bisa menginduksi terjadinya aspirasi dan menyulitkan kita pada saat evaluasi endoskopi. Ya, menyulitkan kita untuk evaluasi mukosanya karena tertutup oleh eh, em, lapisan-lapisan susu yang tertempel pada mukosa itu ya. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, blind insertion tidak boleh ya, jangan lakukan bile insertion. Nah, terus ada lagi yang unik nih ya. Ternyata ada juga yang memberikan seperti antidotnya ya. Oh, apa nih tadi? Misal oh ini kaustik ya, kaustik bahan asam. Ya udah, karena tadi asam, sekarang kita berikan, ayo Bapak, ini minum, ini basa. Maksudnya untuk menetralkan, ya kan? Tadi asam yang tertelan kan bahan korosif asam. Lalu pasien kita minta untuk kita berikan bahan yang basa. Maksudnya untuk menetralkan gitu ya. Nah, itu pun teman-teman tidak dianjurkan. Ya, jadi tiga ini kontraindikasi kita lakukan pada acute management ya. Jadi nggak boleh pasang blind and tube, tidak boleh diberikan netralisasi ya, trial neutralization ya, tidak boleh disuruh minum susu. Ya, jadi ini nyata teman-teman ya. Jadi tiga ini kontraindikasi untuk dilakukan ya. Nah, terus dok pasien dikasih apa nih? Bingung nih. Nah, ada beberapa adjunktif, jadi tambahan farmakologi yang dapat kita berikan pada pasien, walaupun memang tidak semuanya itu terbukti bermanfaat ya. Yang pertama adalah penggunaan antasida ya, penggunaan H2 reseptor blocker seperti contohnya ranitidin, penggunaan proton pump inhibitor ya, memang disebutkan dia bermanfaat ya untuk bisa ini ya bermanfaat untuk acute ya, korosif yang akut ya, tapi sekali lagi belum terbukti gitu ya. Dan penggunaan PPI juga, penggunaan PPI itu boleh lah ya, boleh kita berikan ya, karena dia secara cara kerjanya kan dia menurunkan produksi asam, ya, diharapkan menurunkan reflux yang eh, reflux ke atas ya, atau menginhibisi terjadinya kerusakan tambahan ya pada mukosa yang sudah terluka ya, harapannya seperti itu ya. Dan juga sukralfat ya, sukralfat juga disebutkan ada ya, mungkin ya disebutkan dalam literatur, mungkin ya, mungkin bermanfaat ya untuk memberikan lapisan proteksi ya. Jadi sekali lagi, keempat jenis obat ini boleh diberikan ya, walaupun ya belum terbukti secara klinis ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ini adalah algoritma manajemen ya, ketika kita menemui seorang pasien dengan corrosive ingestion. Yang pertama jelas ABC ya, airway breathing circulation. Kita lihat potensi jalan nafasnya, kita dengarkan suara nafasnya bersih atau tidak, atau adakah suara nafas tambahan, ada stridor enggak, tuh ada wheezing atau enggak, ya ada gurgling atau enggak kalau pasiennya penurunan kesadaran, ada snoring atau enggak ya, jadi pastikan airway-nya bebas ya. Kemudian kita breathing ya, kita berikan oksigenasi kalau memang terjadi kekurangan oksigen ya, pasiennya sesak nafas ya, kita berikan oksigenasi ya. Kemudian kita evaluasi sirkulasi, tekanan darah, nadinya berapa, kita pasang kristaloid ya. Dan ini yang penting,
Do not perform blind NGT insertion. Jangan pasang NG kalau blind, ya. Dan yang terpenting adalah evaluasi tanda-tanda perforasi. Kalau pada saat awal Anda dapatkan tanda perforasi, berarti Anda harus rujuk langsung ke dokter bedah. Ya, seperti itu ya. Tetapi kalau tidak ada, Anda bisa rujuk ya. Dan apabila kejadian itu masih kurang dari 48 jam, maka kita itu boleh melakukan endoskopi. Jadi kalau Anda di tempat Anda bekerja punya fasilitas endoskopi, maka endoskopi boleh dilakukan apabila kejadiannya itu kurang dari 48 jam. Ya, kalau lebih dari itu, maka endoskopi harus ditunda sampai 2 minggu ke depan. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini dari saya sekian, Dokter Ula. Mungkin sekian dulu. Saya membuka sesi tanya jawab dengan teman-teman syariat sekalian. Baik, terima kasih banyak Dokter Anissa atas penjelasannya. Ternyata ngeri juga ya dok ya, kalau dilihat-lihat. Bahkan kalau kita mau ngediagnosis pun juga harus benar-benar detail gitu ya dok ya. Baik dok, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman yang mau bertanya boleh dituliskan di kolom chat atau kolom Q&A. Namun mungkin saya izin bertanya dulu nih dok. Kira-kira kalau gejala-gejala apa ya dok ya, overdosis ya dok ya, overdosis ataupun gejala-gejala pasien dengan intoksikasi itu dia selalu akut atau memang ada yang kronik ya dok? Dan mungkin berapa tipe ya Oke. dok untuk kalau kita mau mendiagnosis pasien-pasien dengan intoksikasi ini dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Dokter Ula ya. Jadi teman syawat sekalian, untuk intoksikasi itu kita bagi ya, ada intoksikasi bahan korosif. Ya, bahan korosif itu berarti bersifat korosif. Artinya dia itu biasanya gejalanya akut, Dok, gitu ya. Pada kondisi kronis itu juga bisa ya. Tetapi umumnya pasien itu akan datang pada saat awal. Kalau intoksikasinya akut, ya corrosive injury itu pasti, hampir pasti itu pasien akan datang awal, dok, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi intoksikasi kronis ya. Intoksikasi kronis itu mungkin yang tidak disadari. Ini yang contoh ya, contoh salah satu kasus yang pernah kami temukan itu adalah minyak tanah. Ya, atau minyak tanah ya, dok ya. Jadi kalau di desa itu kan Betul dok. ada orang yang jual Pertamini itu loh, dok. Pertamini yang botolan itu ya. Nah, ibu-ibu ini, jadi seorang ibu-ibu itu datang rujukan dari daerah ya dengan disfagia, jadi kesulitan menelan ya. Tetapi secara umum pasien ini tidak ada penurunan berat badan ya, kemudian tidak ada tanda malnutrisi ya, artinya kondisi umumnya itu sebenarnya baik ya. Cuman dia itu mengeluhkan disfagia, kesulitan menelan, dan frequent regurgitation. Jadi, iya dok, ini saya kalau makan tuh kayak makanan tuh kayak naik lagi ke mulut gitu dok. Apa yang saya kunyah, misalnya dia tadi kunyah makan nasi, ya di mulut itu nanti keluar nasi lagi, seperti itu, berulang. Sehingga pasien itu harus minum air ya, minum air untuk menggelontor makanan yang dimakannya, seperti itu. Tidak ada riwayat intoksikasi ya, kita detail banget kita cari, nggak ada dok, kita tanya tentamen Swisset juga nggak ada ya. Kemudian kita evaluasi endoskopi ya, dan dari endoskopi itu gambarannya gambaran struktur, dan strukturnya itu struktur kompleks yang berkelok gitu loh, yang biasanya kita kita temukan pada pasien corrosive injury ya. Lalu setelah kita lakukan diagnostik endoskopi, karena kita dapatkan struktur kan ya, lalu kita lakukan terapeutik langsung pada pasien. Ya, kita langsung dilatasi per endoskopi, jadi tanpa pembedahan ya, kita lakukan diagnostik terapeutik endoskopi pakai pneumatik balon. Kemudian pasien sadar, baru kita anamnesis lagi dengan teliti. Kita tanya pekerjaannya apa, Bu? Ini apa? Ini apa? Ini makanan kesukaannya apa? Sampai jamu-jamuan kita cari itu nggak ada, dok. Tapi ternyata satu, dia itu penjual minyak tanah, ya. Dimana kalau di desa itu kalau minyak tanah atau bensin itu dia disedot gitu loh, dok. Untuk memindahkan minyak itu dari alat drum, ya, ke tempat penampungan itu dengan disedot.
Nah, ternyata itu yang menjadi chronic injury. Ya, jadi di situ bahwa kita sadar bahwa ternyata chronic injury itu nggak serta-merta bisa terjadi akut ya, tapi dia juga Takut. bisa terjadi Oke. kronis ya dalam jangka waktu yang lama karena minyak tanah itu. Nah, seperti itu sih yang salah satunya. Seperti itu, Dok. Oke, baik, baik, baik. Jadi memang kita harus detail ya dok kalau untuk Betul, mendiagnosis betul, intoksikasi nih ya dok. Karena kan kadang kalau di vaskes pertama itu malah nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pasien udah nggak sadar. Jadi kita juga bingung, waduh kenapa betul, ini? Dan kita betul, nggak bisa tanya betul. detail riwayat pengobatannya. Baik, baik dokter. Dokter, kalau di Indonesia sendiri tuh kira-kira obat apa ya dok yang paling sering menyebabkan intoksikasi itu dok? Atau mungkin kasus-kasus yang sering dokter tangani begitu dok. Jadi biar kita bisa lebih aware akan Oke, obat-obatan itu dok. baik, baik. Berarti kalau tadi kita bicara tentang agen korosif, ya. Lalu sekarang kita bicara tentang yang non korosif ya berarti ya. Kalau obat-obatan, karena kita kan bekerja di pusat rujukan ya, Dokter Ula ya. Maka yang pertama itu adalah intoksikasi alkohol, Dokter Ula, ya. Yang kedua adalah intoksikasi opiat, opiat narkotika. Ya. Terus yang ketiga adalah intoksikasi yang sering dijadikan bahan-bahan untuk ini ya, untuk tentamen Swisat itu paracetamol ya. Kemudian yang keempat adalah obat-obat sedatif, obat-obat tidur kayak gitu dok, obat-obat tidur sedatif kayak gitu itu. Jadi kalau kita bekerja di pusat rujukan itu empat itu yang sering ya, alkohol, opiat, ya opiat itu termasuk ini ya, termasuk sabu, heroin itu ya, dan lain-lain, ekstasi ya. Terus habis itu yang ketiga paracetamol ya. Yang keempat itu ya obat-obat sedatif. Ya obat-obat anti anxiety sedatif gitu, golongan SSRI kayak gitu. Itu yang mungkin pada kondisi-kondisi pasien dengan komorbid gangguan psikiatri gitu sih, Dok. Oke, baik, baik, baik. Kalau dari paracetamol sendiri kira-kira sampai dosis berapa ya dok yang sampai menyebabkan Nah, ini intoksikasi itu dok? oke. Ini biasanya ya, biasanya kalau Karena kan kita sering ya paracetamol dok ya, betul, dikit-dikit betul, paracetamol, betul, nyeri betul, betul. paracetamol. Ya, paracetamol tuh yang perlu kita ingat, paracetamol tuh dose dependent. Ya, jadi dia itu tidak akan menyebabkan intoksikasi kalau tidak melebihi dosis 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 intoksikasinya. Disebutkan dalam literatur dosisnya adalah 8 gram per hari. Jadi kalau kurang dari itu, dia tidak akan menyebabkan intoksikasi. Oke, baik, Gitu, baik, dan baik, dia siap. bersifat ini Not kan dokter. hepatotoksik ya, Mm-mm, hepatotoksik. mm-mm. Dan tapi Betul, yang perlu kita betul. ingat itu dose dependent. Tapi biasanya kalau paracetamol nggak terlalu berat ya, karena pasien tuh kadang cuma minum ya 10 biji kayak gitu sih dok. Kadang, tapi Mm-mm, itu mm-mm. sangat jarang ya dok ya. Yang Siap. umum itu malah corrosive injury ya. Dan yang mengancam nyawa, yang perlu asesmen cepat itu justru corrosive injury, terus alkohol kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Baik, baik, baik. Terus lanjut ya dok. Mungkin terkait obat-obatan tradisional atau jamu-jamuan itu dok. Kira-kira pernahkah dok menangani kasus tersebut? Karena kan biasanya kalau kita masih menangani kasus-kasus yang pertama, pasti masih ada ya dok kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Ya habis minum jamu atau obat-obatan tradisional. Atau mungkin dokter sendiri ada apa cerita mungkin terkait konsumsi obat tersebut yang sampai bisa menyebabkan intoksikasi begitu mungkin dokter. Kalau jamu menyebabkan intoksikasi rasanya enggak ya dokter Ula ya, tapi Ya. yang kita sering temui itu adalah gastropati. Ya, gastropati Mhm. akibat jamu ya, karena kita tahu jamu-jamuan terutama yang untuk nyeri ya itu biasanya mengandung golongan kortikosteroid, mengandung golongan NSAID ya kan yang tanpa pengawasan yang baik bisa menyebabkan suatu gastropatensit ya. Jadi gambarannya biasanya ya erosi, kadang terbentuk ulceration atau luka pada saluran makannya seperti itu sih dok. Tapi kalau intoksikasi karena jamku, saya sendiri belum pernah menemuinya. Mhm. Baik, 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 dokter. Baik, dokter. Mungkin buat teman-teman boleh banget yang mau bertanya, dokter dan sejawat sekalian, bisa dituliskan di kolom chat atau Q&A, dan juga raise hand. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dok ya.
kapan ya dok Silahkan. indikasi kita harus merujuk nih dok ke vaskes selanjutnya? Kalau kita vaskes pertama kan mungkin memang tadi yang sudah dokter jelaskan kita harus tangani dulu nih ABC-nya. Kita harus stabilkan dulu. Apakah setelah stabil itu kita boleh rujuk atau adakah penanganan lain dok yang harus kita lakukan setelah itu dokter? Oke, terima kasih Dokter Ula. Nah, ini penting ya teman-teman syawat sekalian, terutama teman-teman yang bekerja di vaskes primer. Apabila Anda menemui seorang pasien dengan acute corrosive injury, yang pertama adalah Anda lakukan airway breathing circulation, ya evaluasi airway breathing circulation, ya bagaimana nafasnya bebas atau tidak, adakah suara nafas tambahan, Anda berikan oksigenasi yang baik, Anda pasang untuk infus untuk pemberian kristaloid, ya evaluasi sirkulasi tekanan darah dan nadi, ya kemudian Anda catat dengan detail, ya catat jam berapa kejadiannya, sebanyak apa, jam berapa terakhir kali makan, gejala apa yang ditimbulkan ya. Kalau pasien ada muntahan misalnya ya, kemudian kita boleh untuk ini ya, kita dianjurkan untuk menampung muntahannya ya. Kalau pasien itu meninggal dan meninggalnya tidak wajar, ya itu bisa kita jadikan bahan untuk toksikologi, Dokter Ula. Jadi kan misal ada kasus pembunuhan yang kita nggak tahu ya, maka muntahannya itu bisa kita lakukan uji toksikologi ya, atau minuman yang tadi misalnya dia habis minum apa kita nggak tahu nih minum, nah itu sisa minumnya itu bisa kita bawa ya, kita bawakan ke rumah sakit untuk dilakukan uji toksikologi ya. Setelah Anda lakukan primary survey, airway breathing circulation, ya, dan Anda sekarang, saya harap ini semua yang ikut diskusi pada sore hari ini sudah tidak akan memasang NGT lagi, ya, pada kasus corrosive injury, ya. Tidak perlu ragu, itu kegawatan. Anda boleh langsung rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas endoskopi, terutama. Nah, ya, jadi terutama yang memiliki fasilitas endoskopi. Atau kalau enggak, ya Anda rujuk ke rumah sakit yang terdekat dari tempat Anda bekerja. Seperti itu untuk dievaluasi. Baik, pokoknya kuncinya kita nggak boleh ya dok NGT karena makan-makan merusak gitu ya dok ya. Baik Betul. dokter. Dokter, terkait gejala ini ya dok ya. Kira-kira selain untuk membedakan ya dok kan karena kan kalau kita gastritis atau apa itu kan juga ada burning sensation ya. Selain mungkin riwayat konsumsi obat-obatan, adakah gejala lain yang membedakan ya dok antara gastritis dan juga intoksikasi nih dokter? Oke, ya terima kasih Dokter Ula ya. Kalau gastritis ya umumnya dia nyeri, tapi yang membedakan adalah anamnesisnya. Ya kan, kalau dia gastritis biasa, maka kita tidak dapatkan ada anamnesis tertelan bahan korosif. Ya, kalau ada anamnesis dia tertelan bahan korosif, maka kita curigai dulu itu adalah acute corrosive injury. Kita buktikan sampai tidak, baru nanti ya berarti bukan seperti itu. Tapi kalau gastritis pada umumnya ya gejalanya ya nyeri, ya terutama di daerah epigastrium, nyeri bersifat teriris atau seperti kram atau panas, ya, disertai dengan gejala kembung, mual, yaitu ya umumnya seperti itu ya. Tapi yang jelas tidak ada anamnesa adanya riwayat tertelan bahan korosif. Ya, baik, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya nih ya dok ya. Baik dok. Ini mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan langsung dituliskan di kolom Q&A atau kolom chat atau kalau mau interaksi langsung dengan Dokter Anissa juga boleh. Jadi biar bisa lebih jelas, mungkin konsul kasus juga boleh ya dok ya. Barangkali pernah sejauh sekalian menemukan kasus-kasus demikian atau mungkin preventifnya seperti apa, boleh sekali untuk langsung konsultasi dengan Dokter Anissa atau mungkin saling sharing nih tentang pasien itu juga boleh gitu. Oke, baik dok. Mungkin terkait edukasi ya dok ya. Bagaimana ya dok cara kita mengedukasi kepada masyarakat untuk mungkin bijaksana dalam apa ya berobat, dalam memilih obat. Karena kan sekarang kan bahkan bukannya apa ya dok, ke apotek sendiri aja biasanya apotek sudah bisa nih menyarankan oh iya sakit gini. Nah kapan sih kita harus bijak
dalam memilih obat begitu dok? Bagaimana cara mengedukasinya? Oke, kalau bijak memilih obat ya tentunya gini ya. Ini kebiasaan masyarakat kita tuh memang kan self assessment and self treatment ya kan ya. Dia tuh mendiagnosis dirinya sendiri dan menterapi dirinya sendiri ya. Kebanyakan masyarakat kita tuh seperti itu ya. Yang perlu kita edukasi adalah yang pertama justru penggunaan obat-obatan yang termasuk obat keras ya, yang high alert ya, itu tentunya tidak boleh diberikan tanpa resep dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin adalah penggunaan antibiotik ya, Dokter Ula ya. Jadi penggunaan antibiotik tidak Oke, boleh apabila tidak disertai dengan resep dokter dan tidak sesuai dengan indikasi. Itu. Mungkin itu, Dok ya. baik, baik. Jadi memang harus ditekankan lagi ya dok ya kalau saya mau Betul, betul. terapi mungkin atas dasar anjuran dari dokter. Kalau memang Iya, nanti udah ada gejala ya dok dari obat-obatan itu mungkin bisa di stop ya dok ya untuk mencegah betul, betul. ke mana-mananya. Jadi biar kita juga gak bingung ya dok. Baik, baik. Oh, baik dok. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Mungkin kalau tadi kita bedakan antara overdosis obat dengan apa namanya dengan gastritis, apakah reaksi alergi atau memang ada efek samping obat biasa itu sama ya dok dengan gejala overdosis obat? Apakah memang sampai burning dan lain-lain tuh efek dari jangka panjangnya atau seperti apa ya dok ya? Oke, perlu dibedakan. Kalau intoksikasi ya atau overdosis itu dia harus dosisnya itu tertentu, Dokter Ula. Jadi dia itu dosis tertentu yang bukan digunakan untuk terapeutik. Ya, itu yang perlu kita pahami. Jadi kan obat itu kan ada minimal dose, ya minimal therapeutic dose, ada maksimum dose, ya kan? Nah, kalau dari anamnesa bahwa pasien tersebut menggunakan lebih dari maksimum dos, kita bisa mencurigai itu terjadinya overdosis obat. Ya. Sedangkan kalau alergi obat itu tidak dose dependent, Dokter Ula. Jadi kalau alergi obat itu dosis terapeutik pun ya kalau pasien itu rentan ya itu bisa menimbulkan reaksi alergi obat ya baik reaksi alergi obat yang cepat ya atau kita sebut reaksi tipe 1 ya ataupun yang delayed ya kan kita bisa mengenal kalau reaksi alergi ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 yaitu. Tapi yang perlu kita cermati kalau alergi itu tidak dose dependent. Biasanya dari Oke. anamnesa itu dia dosis yang digunakan pasien itu adalah dosis standar ya. Jadi kalau kita dapatkan pasien itu penggunaan dosis standar, tapi muncul gejala kecurigaan alergi, ya, maka kita namanya ya kecurigaan alergi obat seperti itu. Tapi kalau dari anamnesa kita dapatkan pasien itu mengkonsumsi lebih dari dosis maksimum dosnya, ya maka kita asesmen kita adalah intoksikasi obat seperti itu, Dokter Ula. Oke, baik, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Jadi memang kita harus hati-hati ya dokter dalam mendiagnosis. Lebih baik lebih lebih baik diagnosis berlebih ya dok daripada kita diagnosisnya salah. Baik dokter. Betul, Mungkin betul, dok ini betul. yang terakhir dok ya terkait pasien-pasien dengan intoksikasi obat atau overdosis. Apakah semua itu harus dihemodialisa dok? Saya pernah dengar kayaknya Oh kalau ada iya, pasien-pasien betul, dengan itu betul. harus Iya, dihemodialisa. iya, iya, Dihemodialisa. iya, betul. Jadi perlu kita pahami, teman syot sekalian, bahwa ada obat-obatan atau substance tertentu ya, yang dia itu masuk ke peredaran darah. Ini yang tersering ya. Yang tersering itu adalah intoksikasi alkohol, alcohol intoxication ya. Pada alcohol intoxication, ya, itu memang memerlukan tindakan hemodialisis. Karena apa? Karena alkohol itu akan berubah bentuk, ya, berubah bentuk menjadi substansi yang toksik yang disebut namanya itu formaldehid, ya. Nah, itulah yang akan menyebabkan toksisitas, ya, seperti retinopati, pasien menjadi buta, ya atau dia ensefalopati, pasien menjadi penurunan kesadaran, kardiomiopati, gangguan jantung,
dia bisa menyebabkan gangguan ginjal, acute tubular injury. Nah, pada saat fase seperti itu, maka pasien perlu mendapatkan tindakan hemodialisis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengeluarkan, mengekskresikan ya sisa-sisa metabolisme formaldehid itu untuk keluar. Jadi seperti itu dan di replace oleh cairan-cairan yang bersih ya seperti itu. Istilahnya kayak dicuci, diambil formaldehid yang toksik itu, dikembalikan darah yang sudah bersih. Seperti itu, Dokter Ula. Hmm. Kira-kira sampai berapa kali ya dok hemodialisnya? Apakah saat sekali di hemodialisa akan terus menerus sampai seperti orang-orang pada umumnya atau memang cuma cukup satu kali aja untuk membuang toksinnya itu dok? Ya, itu tergantung kondisinya, Dok. Kalau memang dia itu satu kali cukup, ya, kemudian dia kembali seperti baik, ya, maka tidak memerlukan eh, hemodialisis yang kronis, yang reguler, ya. Tapi kalau Hmm. kondisi intoksikasi alkohol itu menyebabkan acute tubular necrosis, ya, dan terjadilah suatu chronic kidney disease, ya, jadi penyakit ginjal kronis, ya, maka dia mungkin membutuhkan renal replacement therapy, yakni hemodialisis kronis, seperti itu, Dok. Tapi umumnya Baik. kalau intoksikasi akut kemudian cepat tertangani, ya biasanya tidak sampai eh, hemodialisis yang reguler ya, Dok, ya. Biasanya ya pada saat awal-awal untuk mengeluarkan formaldehidnya itu sih, Dok. Hmm. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Baik, mungkin dok ini karena mengingat waktu juga ya dok tinggal 5 menit, mungkin boleh disimpulkan dok dari topik pembahasan kita kali ini atau mungkin ada pesan-pesan untuk para dokter sekalian untuk bisa menghindari kejadian overdosis ini dokter sebelum nantinya kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Dokter Ula, teman syawat sekalian. Ya, eh, sebenarnya kan saya ditugaskan itu korosif injury ya. Oh iya, Yang intoksikasi obat itu sebenarnya kan Dokter Ami, tapi dokter karena Ami. beliau sedang berduka, maka saya membawakan materi yang saya sudah persiapkan, yakni tentang corrosive ingestion ya atau corrosive injury ya. Jadi pesan saya teman sejawat sekalian yang pertama, apabila Anda menemui kasus seorang dengan corrosive injury, maka lakukan airway breathing circulation. Jadi primary survey ya. Pastikan jela nafas bebas. Kemudian pastikan tidak ada suara nafas tambahan ya. Pertahankan breathing, berikan oksigenasi yang baik. Pasang akses vena ya, perifer, akses vena perifer ya. Kemudian lakukan anamnesis yang teliti ya. Dan pesan saya jangan lakukan pemasangan NGT ya apabila Anda tidak menggunakan tuntunan. Jadi tidak disarankan blind insertion ya. Nah, terus kemudian ini biasanya gini, Dok. Dokter UGD ini konsul. Dok, konsul. Ternyata ini di puskesmas udah dipasang NGT, Dok. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh dokter UGD ini? Kan dia kan di rumah sakit kerja ya. Iya. Kita dapat konsulan gitu. Lalu gimana apa yang harus dilakukan? Kalau sudah terpasang, jangan dilepas. Gitu, prinsipnya begitu. Jadi kalau belum dipasang, tidak usah dipasang. Tapi kalau Anda sudah dapat pasien di depan mata itu sudah dipasang, maka Mhm. jangan dilepas. Ya, nanti serahkan ke dokter gastronya ya untuk dokter gastronya yang nanti yang mengevaluasi seperti itu. Baik, baik. Siap, dokter. Terima kasih banyak, dokter Anissa, atas materinya terkait corrosive injury ya dok. Dan tadi sedikit-sedikit kita bahas tentang intoksikasi obat dan juga overdosis obat. Semoga teman-teman sekalian ini bisa ini ya dok ya bisa lebih aware lagi sehingga tidak terjadi pada kasus corrosive injury tadi ya. Jadi mungkin pesan dari dokter Anissa yang paling saya highlight itu terkait AJT tadi ya dok, karena pasti kadang masih ada yang kelepasan untuk ngerjain pasien-pasien yang corrosive injury itu langsung dipasang NGT karena kayak
Yang penting RW-nya bebas di pasang gitu. Baik, baik. Baik, dokter. Kalau begitu, terima kasih banyak, dokter, atas waktunya, atas kesempatannya pada sore hari ini. Diskusi kita yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan untuk mengikuti acara Dolan setiap hari Senin. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa akan ada Dolan setiap hari Senin pukul 15.00 dan 16.00. Dan nantinya minggu depan akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lewatkan untuk terus daftar acara Dolan. Baik, saya Ula, mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi Dokter Anita, semoga sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.